Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan ketahanan pangan. Latar belakang makalah ini adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memegang peranan penting dalam strategis pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti keadilan sosial, persatuan, dan ketuhanan menjadi pijakan dalam kebijakan negara dan mampu menjawab semua dinamika yang ada di berbagai bidang. Dalam praktiknya, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara masih menghadapi berbagai persoalan. Di bidang politik, terdapat tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang benar-benar berkeadilan dan partisipatif, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara efektif dan merata. Dalam bidang ekonomi, kesenjangan sosial dan ketimpangan distribusi sumber daya masih menjadi masalah yang perlu diatasi dengan kebijakan yang berlandaskan pada nilai keadilan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, bidang sosial dan budaya menghadapi tantangan dalam menjaga keberagaman dan pelestarian nilai-nilai luhur bangsa di tengah modernisasi dan globalisasi yang seringkali menimbulkan pergeseran identitas dan norma. Sementara itu, ketahanan pangan sebagai aspek vital dalam menjamin kedaulatan dan kesejahteraan rakyat memerlukan kebijakan yang kuat dan berkelanjutan yang mencerminkan nilai gotong royong dan berkepihakan pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan mengoptimalkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan pangan. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mampu membimbing pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Ada 3 rumusan masalah dalam makalah ini. Yang pertama, apa peran Pancasila dalam menentukan kebijakan ketahanan pangan yang mampu menjamin kedaulatan dan keadilan distribusi pangan bagi seluruh masyarakat? Apa tantangan utama dalam mengimplementasikan Pancasila pada kebijakan negara yang di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan pangan, serta bagaimana solusi yang dapat ditempuh? Yang ketiga, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang politik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan partisipatif. Kita lanjut ke pembahasan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara merupakan proses integratif yang mengubah nilai-nilai filosofis menjadi pedoman operasional dalam perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan akuntabilitas kebijakan. Pembahasan berikut membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan di 4 bidang utama, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan pangan. Proses implementasi. Di dalam proses implementasi ada 4 hal yang terjadi, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan akuntabilitas. Dan yang keempat, pelibatan publik. Di mana perumusan kebijakan ada yang mencakup nilai-nilai Pancasila diintegrasikan sejak tahap identifikasi masalah, analisis dampak, perumusan alternatif kebijakan, hingga evaluasi. Yang kedua, pelaksanaan. Ketersediaan sumber daya, kapasitas institusi, dan partisipasi publik menjadi penentu efektivitas penerapan kebijakan berbasis Pancasila. Yang ketiga, evaluasi dan akuntabilitas, yaitu mekanisme pemantauan, evaluasi berbasis nilai, serta transparansi hasil evaluasi diperlukan untuk menjaga integritas kebijakan.
Yang keempat, pelibatan publik, yaitu dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama kelompok rentan dan komunitas lokal, memastikan kebijakan responsif dan inklusif. Pancasila juga berperan dalam mengimplementasi pembuatan kebijakan negara sebagai landasan filosofis, etis, dan moral dalam pembuatan kebijakan negara, memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah selaras dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan pangan. Pancasila dalam bidang politik diimplementasikan melalui demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan, menghargai hak asasi manusia, serta menghormati pilihan politik warga negara. Di dalam Pancasila yang bidang politik ada 3, yaitu demokrasi yang berkeadilan, keadilan dan persatuan, dan etika negara. Di mana demokrasi yang berkeadilan adalah Pancasila mendorong demokrasi yang tidak hanya berbasiskan mayoritas, tetapi juga perlindungan hak minoritas. Kebijakan politik perlu memperkuat partisipasi warga melalui mekanisme konsultasi publik, dialog antar kelompok, dan transparansi proses pengambilan keputusan. Terus keadilan dan persatuan, yaitu keadilan kebijakan politik diarahkan pada pemaratan, peluang dan sumber daya, penguatan institusi anti korupsi, serta upaya meminimalkan disparitas regional. Persatuan nasional dibangun melalui pengakuan diverso budaya dan identitas regional dalam kerangka negara hukum. Terus, etika negara, pembentukan regulasi, tata kelola publik, dan akuntabilitas pejabat negara didesain agar sejalan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemerdekaan moral, sehingga kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi standar etika publik. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, Pancasila diterapkan melalui ekonomi kerakyatan yang berdasar pada kekeluargaan, di mana sumber daya alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan nasional dilakukan secara berkeadilan, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Di dalam bidang ekonomi juga ada 3, yaitu keadilan ekonomi, keadilan sumber daya, dan keadilan fiskal yang berfungsi sosial. Di mana keadilan ekonomi, Pancasila menuntun kebijakan yang menekankan distribusi manfaat, pembangunan secara adil, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, dan penguatan ekonomi berkelanjutan. Instrumen seperti pajak progresif, subsidi yang tepat sasaran, dan program kesejahteraan harus dirancang dengan memperhatikan martabat manusia. Terus kedaulatan sumber daya, di mana kebijakan ekonomi perlu mengutamakan kepemikiran nasional atas sumber daya strategis, pengelolaan akses yang adil, serta upaya mengurangi ketergantungan berlebihan pada impor. Prinsip gotong royong mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan koperasi untuk inovasi dan kesejahteraan bersama. Kebijakan fiskal yang berfungsi sosial, di mana rancangan anggaran harus mencerminkan prioritas kemanusiaan, kebutuhan layanan publik, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Pancasila berperan penting dalam pembangunan sosial budaya dengan menyatukan keberagaman dan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Di mana Pancasila dalam bidang sosial budaya ada 3 juga, yaitu identitas nasional dan pluralisme, HAM dan martabat manusia, serta
keadilan sosial budaya, yang dimana identitas nasional dan pluralisme, yaitu kebijakan budaya dan pendidikan perlu memperkuat identitas bangsa sambil menghormati keberagaman budaya, bahasa, dan agama. Penguatan bahasa nasional, pelestarian budaya daerah, serta kurikulum yang inklusif adalah contoh konkret. Terus HAM dan martabat manusia, yaitu Pancasila mendorong perlindungan hak asasi manusia melalui perumusan regulasi yang menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta perlakuan setara di bidang hukum dan sosial. Keadilan sosial budaya. Program-program sosial budaya harus terasa adil bagi semua lapisan masyarakat, mendorong partisipasi komunitas, serta meminimalkan eksklusivitas budaya yang dapat memicu konflik sosial. Pancasila menjadi pondasi yang kokoh dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan bagi seluruh rakyat. Yang dimana Pancasila dalam ketahanan pangan ada 3: kedaulatan pangan, keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian, dan keadilan distribusi. Kedaulatan pangan, yaitu implementasi Pancasila dalam kebijakan pangan, menekankan kemandirian pangan nasional melalui produksi lokal, penguatan rantai pasok nasional, dan akses yang adil terhadap pangan bagi seluruh warga. Keseimbangan antar pembangunan dan kelestarian, yaitu kebijakan pangan harus menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam untuk keberlanjutan jangka panjang. Terus, keadilan distribusi. Sistem distribusi pangan perlu transparan dan akuntabel untuk memastikan setiap warga negara mendapat akses pangan yang layak tanpa diskriminasi. Kesimpulan makalah ini adalah implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan pangan menegaskan bahwa nilai-nilai dasar bangsa bukan sekadar deklarasi, melainkan landasan operasional yang mengarahkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan akuntabilitas kebijakan. Pendidikan nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan ketuhanan menjadi pembantu utama dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Di bidang politik, Pancasila mendorong demokrasi yang tidak hanya berbasiskan mayoritas tetapi juga perlindungan hak minoritas, transparansi proses, dan partisipasi publik yang nyata dalam ekonomi yang nyata. Dalam ekonomi, prinsip keadilan distribusi, keadilan sumber daya, serta kemitraan antara pemerintah, swasta, dan sektor publik wirausaha memperkuat kesejahteraan bersama tanpa mengabaikan pertumbuhan berkelanjutan. Bidang sosial budaya menekankan identitas nasional yang inklusif, penghormatan terhadap HAM, serta pelestarian budaya yang sering dengan modernisasi dan globalisasi. Dalam ketahanan pangan, menuntut kemandirian nasional, keadilan distribusi, dan pelestarian ekonomi bagi masa depan yang lebih aman. Pelaksanaan yang efektif membutuhkan tahapan terstruktur, mulai dari perumusan kebijakan hingga evaluasi dan akuntabilitas dengan pelibatan publik sebagai elemen penting untuk memastikan kebijakan responsif terhadap kebutuhan yang nyata masyarakat. Tantangan utama mencakup dinamika kepentingan, fragmentasi kebijakan, serta perubahan nasional dan teknologi. Solusi yang diperlukan adalah sinergi lintas sektor,
reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta komitmen etika kebijakan berbasis nilai-nilai. Saran dalam makalah ini adalah untuk mewujudkan perimplementasi Pancasila untuk Indonesia, perlu pemerintah memperkuat nilai-nilai Pancasila pada setiap tahap pembuatan kebijakan dalam melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil. Pengembangan kebijakan di bidang ketahanan pangan harus mengedepankan keberpihakan pada kedaulatan pangan nasional yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan semangat gotong royong guna menjamin kesejahteraan masyarakat serta merta. Mendorong sinergi lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan pangan. Program pendidikan dan pelatihan tentang nilai-nilai Pancasila harus terus ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran bersama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di semua sektor. Diperlukan mekanisme evaluasi dan pengawasan berkala yang berbasis nilai Pancasila untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan kebijakan dalam merespon perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.